Baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Fokus Dialog bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri. Tema kita pada hari ini adalah pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda Kepri. Baik pemirsa, kami mengajak Anda untuk berinteraksi kembali di nomor telepon WhatsApp kami 083161593800. Ya, kemudian juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar Facebook Tanjung Pinang TV, TV Tanjung Pinang. Baik pemirsa, kami lanjutkan perbincangan mungkin tadi ke Pak Nazarudin, kita terputus ya Pak ya. Nah, untuk menyatakan suatu warisan budaya tak benda ini, apakah ada satu syarat misalnya minimal warisan budaya ini dilaksanakan oleh masyarakat itu berapa tahun begitu Pak? Ya, kalau tahun jelas tentu tahun yang cukup lama ya. Barang itu yang sudah dibuat dan dikaryakan oleh nenek moyang kita. Nah, kadang ini supaya tidak putus, cara 1.4 itu kan dipelihara, kemudian diamankan, kemudian tentu dimanfaatkan. Maka ini harus terus dijaga lah. Yang menjaga ini kan tentu generasi-generasi. Ya, dari generasi inilah maka pemerintah memberikan ruang gitu. Salah satu ruangnya itu melalui dinas terkait, dinas budaya atau dinas pariwisata itu tadi. Maka ini terus digali nih. Ya contohlah soal tari menari, ya tari persembahan saya contohkan. Kan itu kan bagaimana dulu leluhur kita, orang-orang tua kita terdahulu itu menyajikan sebuah tari persembahan itu tidak hanya tari sebagai sebuah keindahan bentuk ya atau gerak, tetapi di situ ada pesan moralnya di situ. Bagaimana kita menghormati orang tua, tamu-tamu yang menjadi kehormatan kita, umpamanya gitu. Jadi ini supaya tidak hilang nilai itu. Cuma ya kalau dulu kan mohon maaf orang-orang tua kita kan untuk karya tulis itu kan hampir tak punya gitu ya. Seperti ada cerita-cerita lama tentang dongeng, umpamanya kan cerita lama dulu kalau mak kita masak itu kan kepala ikan itu tak boleh kita makan. Aduh bapak engkau dulu makan, seperti ini. Kemudian ajaran-ajaran ditulis Pak Tenas Effendi itu bahwa kalau maghrib itu kan zaman dahulu anak-anak harus masuk ke rumah, cuci kaki, mandi, bersih-bersih badan, pergi ke surau gitu kan. Kalau tidak ditakut-takutin gitu, kalau ditangkap hantu lah apa segala macam. Nah ini dulu tidak terungkap secara kitab tertulis, maka ini harus digali. Lalu kita pelihara itu kembali, lalu harus kita terus estafetkan kepada generasi-generasi muda, menjadi sebuah ingatan lah bahwa orang tua tuh mendidik anaknya begini-begini loh, kan begitu. Bahkan apakah kebersihan, keindahan, menghormati orang tua itu terutama, kayak gitu, Pak. Oke, baik. Saya ke Pak Juramadi. Pak, mungkin tadi Bapak menyebutkan ada satu yang dimasukkan oleh Kabupaten Lingga itu adalah malam Nifsu Saban, gitu Pak ya. Betul. Nah ini tradisi-tradisi ini biasanya kan di daerah lain, mungkin di daerah Jawa sana sudah mereka melakukan tradisi seperti itu juga gitu Pak. Nah mungkin di penyebutan atau namanya yang mungkin yang berbeda Pak. Nah kan ini ada kesamaan begitu. Nah dalam hal ini seperti apa Pak? Kabupaten Lingga juga memasukkan malam Nifsu Saban ini sebagai WBTB mereka. Nah, bagaimana dengan daerah lain, Pak? Seperti apa, Pak? Betul. Masing-masing daerah ada kesamaan. Misalnya juga Tanjak Kepri ada, nanti Tanjak Siak ada, ya, Tanjak Bengkalis ada. Tidak ada masalah. Ya, masing-masing itu punya ciri khas masing-masing. Termasuk juga Nifsu Saban. Nifsu Saban Lingga itu punya ciri khas tertentu. Walaupun sama-sama pertengahan bulan Saban, mungkin di sana bisa keliling surau atau apa cara-cara masyarakat ini. Dan ini harus bisa menjelaskan apa beda kita dengan daerah lain. Karena kalau sama kita tidak boleh mengajukan lagi. Walaupun namanya sama, Nifsu Saban, tapi dibunyi ke belakangnya Nifsu Saban Lingga. Ini kata-kata yang harus membedakan, serta eksistensinya juga ada perbedaan dengan tempat yang lain. Termasuk salawat ya. Kemarin kita di Jawa Timur. Jawa Timur salawat. Padahal Badan di mana-mana ada. Betul. Tapi di sana agak bukan tarian lah, cara yang lebih khusyuk lagi. Sehingga itu masuk salah satu. Termasuk pantun. Nah, pantun kita baru saja menerima 2020 itu kita sama Malaysia. Jadi kita ngajukan sama. Kita tidak boleh mengklaim itu pantun punya Indonesia. Indonesia artinya Riau dan Kepri. Ya. Kita aja sama Riau Kepri kita kemarin udah gabung kita. Jadi di Indonesia yang mempunyai pantun itu Riau dan Kepri. Terus di dunia yang punya pantun itu Malaysia dan Indonesia. Jadi tidak boleh kita klaim. Itu jadi milik bersama. Dan alhamdulillah
tugas kita sekarang, seperti mengatakan Pak Tim Khusus tadi, itu harus melestarikan. Karena kalau tidak, ya nanti ini bisa tercerabut lagi. Apa yang sudah diberi harus kita lihat. Alhamdulillah kalau pantun kan dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita ada aja yang berpantun kan. Terutama dari host-host atau penyiar-penyiar kan, Iya, mesti untuk pemanisnya itu diawali dengan pantun, di tengah ada pantun, di akhir ada pantun. Ini juga salah satu upaya kita. Yang dapat saya sampaikan juga dari 81 ini yang kuliner, yang kesenian yang bentuk-bentuk WBTB ini bermacam-macam, Makyong, Gerina 12, Gazal, ya, Mendu, Gubang, Bangsawan, teater, joget jangkung, tari berjenjang, tadi itu yang dibentuk datu, tari berjenjang itu, tari inai, tepung tawar, semua ini ya, warisan budaya tak benda semua. 81 untuk di Kepri ini, dan insya Allah setiap tahun terus bertambah. Dan kami, ya, biasanya setiap tahun kami mengadakan kegiatan. Kemarin Februari kita buat kegiatan tuh di TCC, Tanjung Pinang City Center. Jadi kita mengundang daerah-daerah yang punya WBTB ini, karena salah satu kita harus lestarikan. Tugas kita melestarikan itu, dan juga kabupaten kota, juga masyarakat. Karena tugas kebudayaan ini tidak hanya tugas pemerintah, Iya, benar, tapi juga tugas seluruh warga negara Indonesia. Alhamdulillah kan kita semua merasa peduli, karena siapapun misalnya sebelum ada kegiatan selalu diawali dengan tari persembahan. Ini merupakan salah satu upaya kita bersama-sama untuk melestarikan. Inilah harapan kita kepada semua stakeholder untuk melestarikan WBTB ini. Ya, artinya semua pihak juga ikut melestarikan warisan budaya tak benda ini, dan tidak hanya tugas dari pemerintah saja. Ya. Baik pemirsa, kami masih menunggu Anda untuk berinteraksi bersama kami di nomor telepon WhatsApp 083161593800. Kemudian pemirsa, Anda juga bisa menyampaikan komentar Anda di kolom komentar Facebook Tanjung Pinang TV, tentunya terkait dengan tema dialog kita pada hari ini, pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda di Kepri. Baik, kita lanjutkan Pak Nazarudin untuk cagar budaya benda sendiri. Nah, untuk di Kepri ini Pak, itu sudah berapa banyak yang didaftarkan di tingkat nasional maupun tingkat dunia sendiri Pak? Mungkin ada seperti cogan seperti itu Pak. Apakah itu juga sudah didaftarkan Pak? Mungkin Pak Juramadi juga bisa menjelaskan Pak. Ya, kalau soal data nanti Pak, ini ada Pak Kadis sudah ada. Nah, 349. Udah ini termasuk data cogan itu. CB ya. Udah termasuk cogan. Ya, termasuk cogan dan lain. Ini data-data ini adalah sebuah warisan budaya zaman dahulu, khususnya daerah kita ini, itu menjadi kebanggaan kita. Maka saya katakan warisan-warisan budaya benda tak benda ini segala macam ini, itu punya dampak yang berkelanjutan, itu menjamin proses pembangunan. Maka daerah kita ini daerah payung hukumnya juga berkemelayuan, maka dalam visi misi Pak Gubernur itu baik Pak, izin Mbak, kita tahan sebentar Pak. Ada pemirsa kita. Terima kasih, silakan. Baik, halo, selamat sore. Halo. Iya, baik Ibu, silakan Ibu. Ibu dengan siapa Bu? Iya. Saya dengan Ibu Ina. Baik Bu Ina. Silakan Bu. Saya mau menanyakan ini Pak tentang agenda di Kepri ini, khususnya Tanjung Pinang, untuk agenda seni budaya misalnya kayak tari makyong atau pembacaan puisi itu ada misalnya di mana di Tugu Siri gitu Pak, bisa diagendakan tiap bulan atau seperti apa untuk tetap melestarikan kebudayaan di Kepri ini gitu. Baik Bu Ina, terima kasih. Itu aja Bu pertanyaannya. Iya, itu aja Mbak. Baik Bu Ina, terima kasih. Mungkin bisa kita simpulkan untuk melestarikan seperti makyong, kemudian juga pantun bisa dilaksanakan di Tugu Sirih. Nah, ini mungkin satu masukan yang bagus juga ya Pak ya. Tugu Sirih kita yang di tepi laut itu sudah menjadi ikon kota Tanjung Pinang ya. Mungkin Pak Juramadi boleh menanggapi Pak. Baik, insya Allah Bu Ina ya, bahwa
kawan-kawan kita dari Dewan Kesenian Kepri ya, dalam bulan Desember ini mungkin menjelang akhir tahun mereka juga akan mengadakan kegiatan. Cuma saya tidak tahu kegiatannya itu apakah di Tugu Siri atau di mana. Tapi ini menjadi masukan yang baik. Ya, untuk tahun depan kita sudah punya agenda itu. Agenda kita akan ada Pekan Kebudayaan Kepri. Pekan Kebudayaan Kepri dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan. Insya Allah selama 3 atau 4 hari kita buat dengan mengundang kabupaten kota. Jadi kebudayaan-kebudayaan terbaik di kabupaten kota nanti kita undang, kita minta untuk tampil, dan juga kita akan mengundang peserta dari luar negeri, terutama dari Singapura dan Malaysia. Ya, bersama-sama kita meraihkan itu yang besar. Kalau yang sifatnya rutinitas, ini macam-macam komunitas ini banyak melaksanakan. Komunitas yang sangat peduli dengan kebudayaan ini, ya. Cuma mereka tidak ada datanya ke kita, tapi selalu aja ada. Kalau di Tanjung Pinang ini komunitas sangat aktif sekali, ya, selain pemerintah. Apalagi menjelang akhir tahun ini, insya Allah mungkin kalau Mbak Ina untuk lebih intensnya mungkin bisa komunikasi sama kami di Dinas Kebudayaan Kepri atau Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Tanjung Pinang atau Dinas Pariwisata. Sekarang aja di TCC sudah ada kegiatan pariwisata itu. Biasanya diisi juga dengan atraksi kebudayaan, ya. Karena antara pariwisata budaya ini kan dia seperti dua sisi mata uang. Ya, seringkali yang ditampilkan itu adalah atraksi kebudayaan. Ya, dalam rangka dijual untuk para wisatawan dan untuk para pengunjung yang datang ke Tanjung Pinang. Jadi sinergi ini, alhamdulillah ya, untuk di Kepri ini lah, baik di Batam juga. Di Batam mungkin tiada hari tanpa kegiatan kebudayaan di sana. Cuma ya pelaksananya banyak, komunitas, ya, sanggar-sanggar selalu tampil, termasuk daerah lain juga ya, di Lingga, di mana, sehingga kita alhamdulillah kepedulian masyarakat, stakeholders, ya, dan juga pemerintah bersinergi untuk memajukan pariwisata dan kebudayaan di Provinsi Kepri ini. Baik, baik. Terima kasih Pak Juramadi. Mungkin selaras dengan yang disampaikan oleh pemirsa kita di media sosial Facebook Tanjung Pinang TV, Pak. Ada dari Abong Seri, dia mengatakan kalau budaya tidak dikembangkan dan diperbantukan, gimana mau maju? Bagaimana memajukan budaya Melayu kita ini? Kalau untuk modal sendiri saja tidak sanggup sebab barang-barangnya begitu mahal. Intinya dibantu Pak masyarakat yang berperan untuk ahli budaya dan seni. Mungkin lebih ke bagaimana mereka untuk memajukan seni budaya ini. Kalau untuk barang-barang peralatannya harganya cukup mahal. Mungkin bisa ditanggapi Pak Juramadi, silakan Pak. Abong Seri Pak di Facebook Tanjung Pinang. Iya, baik, terima kasih Mas ya. Dan kita sebagai pemerintah ya mungkin tidak bisa sepenuhnya. Karena ini masalah bicara kebudayaan ini masalah hobi dan masalah minat. Biasanya orang kalau minatnya tinggi ya kayak kemarin ini baru Datuk Rida ya, owner kita Tanjung Pinang TV mengadakan festival Gunung Bintan itu datang dari Sulawesi, dari Papua datang dengan biaya sendiri ke sini. Karena ini kebudayaan ini kan minat dan bakat. Orang malah dari Sabah, Sarawak kemarin datang. Ya, namun demikian kami tetap menyambut baik ya apa yang disampaikan oleh Mas tadi, dan kita sendiri di Dinas Budaya ini ada program untuk partisipasi dengan komunitas. Ya, kemarin untuk di 2022 alhamdulillah sekarang sudah selesai. Mungkin 2023. Jadi kalau masanya ada kegiatan mungkin bisa ke kita, nanti kita upayakan bisa fasilitasi sesuai dengan kemampuan yang ada di dinas. Juga di kabupaten kota yang lain saya pikir sama, tapi tentulah kita tidak bisa untuk yang besar-besaran. Yang kapasitas kita ya tentu dengan sesuai dengan kemampuan pemerintah, dan yang pingin kita pasti itu juga banyak. Kita ada fasilitasi event dan juga ada partisipasi event. Kalau fasilitasi di bidang kesenian, kalau partisipasi itu di bidang adat dan tradisi. Ini salah satu upaya kita lah untuk memfasilitasi komunitas atau sanggar yang ada di Kepri ini. Baik Pak, mungkin dari Pak Nazarudin bisa menanggapi sedikit Pak terkait dengan yang disampaikan oleh pemirsa Tanjung Pinang TV yang menyampaikan pertanyaan di Facebook. Nah mungkin dalam hal ini gubernur kita sendiri, tadi Bapak sudah menyampaikan juga Pak ya bahwa gubernur ini mempunyai atensi yang sangat tinggi untuk kemajuan
kebudayaan di Provinsi Kepri ini. Pak, silakan Pak. Ya, tadi sudah saya sebutkan ada 2 dinas ini yang terkait. Kemudian memang betul yang disampaikan oleh penanya kita tadi bahwa memang sapras, sana prana, kemudian alat-alat segala itu memang memakan biaya yang banyak. Tadi dah jawab Pak Kadis, karena untuk semua pemerintah juga ada keterbatasannya. Maka dikatakan beliau tadi, Pak Kadis bilang memang orang yang melakukan hal-hal yang unik-unik, ya saya katakan itu memang ada pertama pengaruh psikis keluarga, ya, menjaga, melestarikan, mengamankan menara ini, maka secara maksimal itu dilakukan oleh generasi ke generasi itu. Nah, pemerintah tentunya memberikan bantuan subsidi, mungkin tidak penuh ke atas ya, penuh ke bawah paling tidak istilah kita, tapi itu perhatian ada. Maka hal-hal seperti ini saya sepakat lah ya, semangat itu terus kembangkan. Apakah itu di bidang kuliner, apakah di bidang apa pakaian dan lain-lain, itu insya Allah saya berkeyakinan karena semangat Pak Gub yang tercantum dalam visi misi itu, insya Allah akan sebuah ada penilaian capaian-capaian ya Pak Kadis ya, dari satu periode ke periode masa ke pemerintahan beliau. Saya rasa itu. Baik Pak, terima kasih. Nah, pemirsa, perbincangan ini masih kami lanjutkan di segmen ketiga. Nanti kami masih menunggu Anda untuk berpartisipasi di telepon WhatsApp kami 083161593800. Mungkin bagi Anda generasi muda yang punya minat tersendiri untuk seni dan budaya, sekarang saatnya Anda juga bisa menyampaikan saran maupun masukan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri. Baik pemirsa, kami kembali sesaat lagi.